Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Doa selesai. Oke, semuanya perhatiannya ke depan pintar. Bagaimana duduk anak solehnya? Bagaimana duduk anak soleh? Kalau ibu bilang duduk anak soleh, kita jawabnya siap. Duduk anak soleh. Siap. Oke, semua perhatian ke depan. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sebelum kita masuk ke pengertian dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tahu dulu apa sih itu pengertian dari iman itu sendiri. Jadi, iman berarti percaya dan yakin bahwa sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Iman tidak hanya diucapkan dengan lisan kita, tetapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Kita sebagai anak yang beriman akan selalu berusaha untuk selalu dengan taat, jujur, dan berbuat baik karena yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memberikan sebuah teladan yang baik. Selanjutnya yaitu pengertian dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bisa bacakan? Oke, berdiri minta selesai suara Kak. Terima kasih Naura. Jadi beriman kepada Allah berarti meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak kita sembah. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, yaitu ada yang maha pengasih, maha mengetahui, dan maha kuasa. Maha mengetahui berarti Allah itu melihat segala sesuatu apa yang kita kerjakan, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Kemudian cara kita menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan rajin beribadah, dengan yaitu seperti sholat dan juga berdoa. Siapa yang melaksanakan sholat 5 waktunya di rumah? Sholat 5 waktu di rumah. Sholat itu ada sholat apa saja? Sholat subuh, sholat subuhnya ada berapa rakaat? Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, sholat isya, berapa saib? Oke. Kemudian lanjut kita iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa bacakan? Yang berdiri. Kemudian bacakan pintar. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dan membimbing manusia ke jalan yang benar. Rasul yang terakhir ada itu yaitu Rasul Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam sebagai penyempurna agama sebelumnya. Rasul sendiri memiliki sifat yang mulia. Yang pertama ada namanya siddiq, yang artinya jujur. Yang kedua ada amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan wahyu. Dan fatonah, artinya cerdas. Oke, lanjut. Nama-nama Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih di atas 25 Rasul yang kita ketahui. Di sini ada itu tulis ada beberapa nama Nabi dan Rasul. Yang pertama ada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kan
Selain yang ditulis di sini, Nabi Idris, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, Nabi Isa ada di sini, Nabi Daud, Nabi Yakub, Ayub, Zulkifli, ya, Saleh, ya, Nabi Isa ada di sini, Nabi Isa ada di sini, ya, yang mana kita? Nabi Isa. Ini kalau ayat dibaca alaihi salam. Oke, yang keenam hikmah atau pelajaran dalam kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang kita dapat jika kita beriman kepada Allah dan Rasulnya? Yang pertama, membuat hidup kita lebih tenang karena yakin Allah selalu menjaga kita. Yang kedua, rajin beribadah dan juga berbuat baik. Yang ketiga, meneladani akhlak Rasul seperti jujur dan amanah. Dan yang terakhir, menjadi pribadi yang baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, menjadi pribadi yang baik di rumah seperti apa saja? Anda bisa sebutkan menjadi pribadi yang baik. Menjadi pribadi yang baik di rumah itu seperti apa? Kalau di rumah, membantu orang tua. Apalagi yang membuat baik di rumah. Berbuat baik di rumah seperti apa saja? Sholat tidak bisa. Kalau di sekolah, berbuat baik di sekolah seperti apa? Berbuat baik di sekolah itu seperti apa? Menghormati guru. Tidak berbicara ketika guru menjelaskan. Apalagi? Ya? Disiplin. Nah, cepat datang ke sekolah, tidak terlambat. Dan ada lagi banyak lagi yang lainnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengerjakan LKS? Ada? LKS lembar kerja siswa. Iya. Jadi tidak ada yang ingin bertanya? Jadi tugas saya ini berdiskusinya dengan teman satu bangku tak berjawab bersama. Jangan hanya satu orang saja yang mengerjakan semua. Mengerjakan semua, jangan satu orang saja. Tulis nama tak berdua sama-sama saya. Nama tak berdua tulis pintar. Distrek saja beri. Distrek begini pintar. Kalau nama tak distrek begini. Di sini nama satu orang, di sini nama satu orang. Distrek begini. Tiga menit.